Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Habib Utsman bin Yahya. Kalau menurut mereka, dari para Bawi dan para budak-budaknya, Habib Utsman bin Yahya itu adalah seorang waliullah. Tapi kalau versi saya, Habib Utsman bin Yahya itu adalah wali company. Iya, wali company lah. Ya karena dia jadi antek Belanda yang membungkam para ulama-ulama di Nusantara yang sedang berontak untuk melawan para penjajah kolonial Belanda. Nah, kemudian baru-baru ini ya ada makam baru yang menurut sebagian orang itu adalah makamnya Habib Utsman bin Yahya begitu ya, karena namanya Habib Utsman dan kesana-kesana katanya bin Yahya begitu. Jadi ya sempat menimbulkan polemik sebetulnya. Banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa berarti Habib Utsman itu adalah wali, karena biasanya wali itu ada beberapa titik makam gitu. Ya wali lah, wali Utsman bin Yahya boleh, wali company ya. Habib Utsman bin Yahya itu wali company. Kalau saya baru wali santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ya, jadi pernah kan kalian dengar cerita bahwa selain Habib Utsman bin Yahya yang ada di awalnya kan, Utsman bin Yahya ini dimakamkan di TPU Karet, kemudian karena ada penggusuran makam sehingga dipindah ke Pondok Bambu, Jakarta Timur, Jakarta sana ya. Nah, kemudian muncul lagi nih ada sebuah informasi bahwa di daerah Maitan, Tambak Romo, Pati ya, itu ada juga makam Habib Utsman bin Yahya. Orang jadi berpikir, oh iya ya, wali ya, patut makamnya ada beberapa gitu. Bahkan tahun-tahun akhir-akhir ini itu ada kholnya. Kholnya itu 22 hari ba'da Maulud, itu kholnya Habib Utsman bin Yahya. Tapi apa iya sih Habib Utsman bin Yahya itu yang katanya mufti Batavia, yang katanya wali company, itu ada juga makamnya di Pati itu. Nah, ternyata ya ujung-ujungnya ada keterlibatan dari Habib Lutfi. Jadi kisahnya begini, awalnya di daerah Maitan itu masih bisa dikatakan kejawen begitu ya, untuk nilai Islamnya masih kurang, sehingga ada seorang alumni dari pondok, entah pondok mana tidak diceritakan, mungkin kemudian ada isyarah bahwa ya sekarang kita harus nguri-nguri leluhur kita, biar nanti dakwah keislaman itu kental di sini. Karena sebenarnya dulu itu sudah ada kok. Gitu. Akhirnya ada sebuah petilasan yang dari turun-temurun itu diakui memang ada petilasan gitu. Nah, siapakah petilasan yang dimaksud? Nah, ternyata petilasan itu bernama Ki Ageng Abdurrahman atau Ki Ageng Rahmat atau Ki Ageng Adiguno atau Sayyid Utsman begitu. Nah, kemudian pada tahun 92 itu sempat digali nih, karena ada beberapa perdebatan gitu ya, sehingga digali dan ternyata di sana bukan jasad melainkan sorban, sehingga fix memang di situ adalah sebuah petilasan, bukan makam begitu ya, bukan makam seorang. Nah, kemudian selang 7 tahun, yaitu tahun 99 ya, itu didirikan bangunan di sana ya, orang-orang yang mau menyepi atau apa begini, jadi ada tempatnya. Jadi jelas bahwa leluhur di Maitan ini adalah Ki Ageng Abdurrahman atau Ki Ageng Rahmat atau Ki Ageng Adiguno atau Said Utsman, yang ternyata di sana bukan jasad melainkan penjelasan dari beliau ini, dari Said Utsman. Dan sehingga karena tahu bahwa itu ternyata bukan makam begitu, akhirnya ya
Sekarang orang-orang yang jarang berziarah ke sana ya hanya untuk ya bermeditasi, bermunajat, bertafakur. Nyepi lah intinya begitu. Iya. Nah kemudian ketika di sana itu sudah jelas-jelas bahwa itu ada sebuah petidasan dari Sayyid Utsman, ya sekali lagi Sayyid Utsman ya, bukan Habib Utsman. Kemudian datanglah yang namanya Habib Ismail. Habib Ismail itu adalah salah satu orangnya Habib Lutfi bin Yahya. Nah kemudian karena ingin kepastian dari warga, sowana ke sana, katanya kendoro Habib, gitu, kendoro Habib Lutfi. Otomatis kalau ketemu Habib Lutfi ya langsung diaminkan dong, otomatis larinya ke bin Yahya. Dan jadinya Habib Utsman bin Yahya seperti Mufti Batavia. Nah awalnya karena itu ada sebuah petidasan seorang sayyid, maka dari warga punya inisiatif untuk membuat banner. Dan ternyata karena keterbatasan informasi dari mereka, keterbatasan pengetahuan, sehingga Sayyid Utsman ini dianggap sama dengan Habib Utsman, Habib gitu. Jadi Sayyid, Syarif, Habib itu dianggapnya sama. Jadi kata yang tepat itu Habib Utsman, karena yang familiar itu kan, yang terdengar itu Habib Utsman, gitu. Habib. Sehingga di banner itu tertulis Habib Utsman. Nah itu temu Habib Ismail, kemudian sowan ke Habib Lutfi, sehingga namanya pasti diklaim menjadi bin Yahya. Dan atas saran dari Habib Lutfi, 22 setelah Maulid, ya, itu dijadikan sebagai kholnya Sayyid Utsman atau garis miring Habib Utsman bin Yahya versi Habib Lutfi. Oh, acaranya sudah beberapa kali tuh. Acaranya ada arak-arakan gitu ya, pawe-pawe, gunungan gitu, hasil bumi lah begitu. Yang untuk menghormati leluhur, biasanya ada sedekah-sedekah bumi semacam itu. Tapi dirangkai-rangkai khol. Nah karena dari Habib Lutfi bin Yahya itu yang mempopulerkan bahwa itu adalah Habib Utsman bin Yahya, otomatis ya ceritanya sudah berubah lagi. Bukan dari Ki Ageng Rahmat, Ki Ageng Abdurrahman. Enggak seperti itu. Tapi lebih ke Habib Utsman bin Yahya begitu. Ya kalau cluenya Habib Utsman bin Yahya kan orang kan berpikir bahwa itu adalah klan Balwi. Tapi nyata-nyata di sana itu bukan, sama sekali bukan klan Balwi. Bukan. Ini Sayyid. Jadi seorang udah Rasul. Jadi hati-hati kalian. Apabila tempat kalian itu ada makom-makom ulama, minimal petilasan, jangan sampai Pekalongan tahu. Ya bisik-bisik. Ya. Karena kalau tahu ini bahaya. Bisa dibinyahakan loh. Nanti yang tanggung jawab siapa coba? Makanya hati-hati ya. Iya dong. Jadi intinya adalah makam yang sekarang sedang viral yang berada di Desa Maitan, Tambak Kromo, Pati, itu bukanlah Habib Utsman bin Yahya. Apalagi Habib Utsman ini dikaitkan dengan Habib Utsman bin Yahya, seorang mufti Batavia. Itu bukan, sama sekali bukan. Oke, apapun polanya, apapun klaim-klaimnya, bodo amat. Yang jelas kita sebagai pribumi yang harus menjaga negeri ini. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.